Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu hil azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa qurratul azizul ghaffar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ila ihsan umsikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'alakum tuflihun. Sidang Jumat, sidang Idul Adha yang berbahagia. Idul Adha adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Aid dan Adha. Aid secara bahasa artinya kembali, dan Adha artinya pengorbanan. Artinya pada hari ini kita harus kembali pada semangat perjuangan dan pengorbanan demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ketegaran dan kesabaran hati, beliau menerima dan menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putra tercinta Ismail yang kelahirannya merupakan nantian yang panjang. Pengorbanan besar ini diabadikan Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 102 yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur dia sanggup bekerja bersamanya, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah kurban tidak sekedar diterima oleh Allah sebagai sebuah ketakwaan yang mendatangkan pahala dan ridha Allah, tetapi juga diterima oleh Allah yang tidak mampu sebagai sebuah kegembiraan yang bisa dirasakan satu kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Adha. Hal ini tergambar juga dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 3. Dan daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menentukannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Imam Asy'arul menjelaskan ayat ini bahwa Allah tidak mengambil daging hewan yang dikurbankan, tetapi orang-orang yang membutuhkan yang akan mengambil dan menerima manfaat tersebut. Syariat berkurban adalah bentuk respon agama terhadap ketimpangan sosial untuk menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat. Manusia hidup dalam kelompok masyarakat bukan seperti robot yang dapat disetting dalam menjalankan kehidupan. Sehingga agama memiliki peran untuk mendorong orang kaya memiliki kepedulian kepada orang miskin. Hal ini akan berdampak pada hubungan baik antara mereka. Tidak ada lagi rasa iri dan dengki yang dimiliki orang miskin kepada orang kaya. Bahkan orang miskin akan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk orang kaya. Sidang Idul Adha yang berbahagia, dari sudut pandang yang berbeda, kita melihat bahwa perbuatan baik
akan berdampak baik juga kepada pelakunya. Dampak baik ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dampak baik dalam bentuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Orang yang berbuat baik kepada orang lain maka akan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jika ia mengalami musibah, maka orang lain akan berempati kepadanya. Jika musibah itu datang menimpa hartanya, maka orang lain akan merasa sedih dan turut berduka. Imam Masyarawi mengatakan, kamu bisa melihat sendiri bahwa orang yang berbagi kenikmatan yang dimiliki, jika tertimpa musibah dari segi materi, maka orang lain akan merasa sedih dan merasa kehilangan. Selain itu, orang lain juga akan mendoakan kebaikan kepadanya. Apabila orang lain mendoakan kebaikan untuknya, maka hendaknya ia mendoakan kembali dengan doa yang lebih baik agar pahala kebaikan di akhirat tidak berkurang. Yang kedua, kebaikan seorang dunia akan mendatangkan kebaikan pahala dan surga di akhirat. Dalam kitab Al-Awliya karya Imam Al-Baimulakin, Ali bin Abi Thalib berkata, ketika ada orang yang datang untuk meminta sesuatu kepadanya, maka ia menyebutnya dengan berkata, selamat datang kepada orang yang datang membawa bekal di akhirat nanti. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin falinfusikum wa ma tunfiquna ila ibtigha wa billahi wa ma tunfiqu min khairin yufa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apabila pun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh, dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Sidang Idul Adha yang berbahagia. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW mengungkapkan yang bernada ancaman kepada orang yang tidak mau berkurban. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ata falam yudah fala yaqrabana musalla. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Hadis ini tidak berarti larangan salat atau tidaknya orang yang tidak mau berkurban, akan tetapi mencegah orang yang tidak mau berkurban untuk berkumpul bersama-sama orang yang mau berkurban dan ibadah kepada Allah. Suasana salat Idul Adha berjamaah menggambarkan kebersamaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu. Seluruh lapisan masyarakat muslim menyatu dalam suasana kebahagiaan. Yang mampu bahagia karena berbagi kenikmatan dengan berkurban, dan yang tidak mampu bahagia karena merasakan kenikmatan menerima daging kurban. Hari raya adalah hari kegembiraan untuk semua kalangan. Idul Adha juga seharusnya menjadi hari kegembiraan bagi setiap umat Islam. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan kurban di hari raya Idul Adha agar seluruh lapisan masyarakat muslim dapat bergembira di hari raya tersebut. Sidang Idul Adha yang berbahagia. Ibadah kurban juga ibadah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap tahun dalam rangka bersyukur
bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan dan mengagungkan agama Allah di bumi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. An Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima dinati hasara syi'na yudha'i kulla sana. Dari Abi Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau selalu melaksanakan kurban setiap tahun. Melaksanakan perintah Allah adalah simbol upaya seorang hamba untuk menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah. Dalam konteks ibadah kurban, Nabi memberikan ilustrasi bagaimana proses kedekatan hamba dengan Allah melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis ini dapat memberi gambaran bahwa orang hamba akan meraih kedekatan dengan Allah melalui hewan yang dikurbankan. Meskipun pada hakikatnya Allah tidak memperhitungkan daging dan darah yang dikurbankan oleh hamba, tetapi nilai spiritual ketakwaan yang menjadi barometer kedekatan hamba dengan Allah. Jika seorang hamba telah meraih kedekatan kepada Allah melalui ibadah kurban di hari raya Idul Adha ini, maka sesungguhnya ia telah meraih keberhasilan yang sangat tinggi. Sidang Idul Adha yang beriman, itulah makna sederhana ibadah kurban yang kita jalankan setiap tahun pada 10 sampai 13 Zulhijjah sebagai sebuah proses pendekatan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dengan penuh ketakwaan dan proses harmonisasi kita bersama masyarakat sekitar dengan saling berbagi rezeki dan peran dalam tatanan hidup sosial. Semoga kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Semoga kita juga diberikan kesabaran dan keselamatan dalam mengarungi cobaan yang sama-sama kita hadapi ini. Tentunya kebersamaan adalah kunci bagi umat manusia dalam menghadapi ujian berat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil wa dzikril karim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil Islam wa hassana ala salat wa bayyana sulana falah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin.
wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat Amin. ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah Amin. wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Amin. wa taubatan qabla al maut Amin. wa rahmatan indal maut Amin. wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Amin. wa najatan minan nari wa afwa indal hisab. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tatadhakkarun wadhkurullaha azim yazkurkum was'alu ni'mati yutikum wa la zikrullahi akbar. Sallallahu